Darahkan jiwaku, Thor. Kusembahkan. Disutradarai oleh Bram Verino, film ini bercerita tentang pengalaman dua kakak beradik saat tinggal di kampung halaman kakeknya untuk merawat keluarga yang sakit keras. Setelah mengalami kecelakaan fatal, Maya menderita kelumpuhan dan dihantui oleh peristiwa magis yang terus menghantui. Sang kakek percaya penyakit yang diderita Maya merupakan serangan gaib yang bisa disembuhkan oleh seorang dukun di kampung mati. Mereka memulai ikhtiar dengan membawa Maya ke dukun itu. Naas, dalam proses penyembuhannya, nyawa Maya justru menjadi incaran. Berbagai macam bencana bertubi-tubi menerjang hingga menyeret kakek ke dalam bahaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Malam itu Johar pergi ke gubuk keramat untuk mengganti sesajen di sana. Kepala kambing hitam menjadi pertanda keberadaan jin di dalam gubuk itu. Johar memasukkan tangan ke dalam lubang, namun hanya belatung yang ia dapatkan. Seorang dukun wanita yang disebut Bajang menghampiri pria itu. Johar bertanya sampai kapan ia harus menjaga gubuk itu. Tampaknya Johar sudah tak tahan lagi tinggal di kampung mati di mana semua warga berbondong-bondong meninggalkan desa keramat itu. Bajang meminta Johar untuk bersabar sedikit lagi. Ia memiliki firasat akan datangnya seseorang yang bisa menghidupkan kampung mati itu. Bajang berkata jika tanah di kampung itu akan memilih sendiri siapa orang yang berhak menempatinya. Bajang berkata jika ia yakin orang-orang itu akan segera datang. Dukun wanita itu melenggang pergi hingga membuat Johar berteriak memanggil namanya. Bajang! Dan film pun dimulai. Tepatnya di kota Pangkal Pinang tahun 2020, Maya terbaring lemah setelah mengalami kecelakaan hebat. Sang ibu tampak resah menelpon ayahnya di kampung halaman. Ia berkata putranya Erlan selalu menemani Maya selama dirawat di rumah sakit. Dokter bilang lukanya gak terlalu parah kok. Kakek terdengar sangat khawatir dan bersikeras untuk menjenguk cucunya di kota. Ruth meminta sang ayah untuk tetap tenang dan menunggu kabar darinya. Setelah ibu menutup teleponnya, Erlan menghampiri untuk menunjukkan hasil pemeriksaan ronsen di tubuh adiknya. Sebagai dokter, Erlan menjelaskan jika Maya mengalami patah tulang di tulang belakang dan tulang kaki kiri. Kondisi diperparah dengan adanya syaraf yang putus. Ia meminta izin pada ibunya untuk membawa Maya ke rumah sakit lain yang peralatannya lebih canggih. Kondisi Maya bisa semakin parah jika tidak segera ditangani dengan benar. Resiko terburuk, Maya bisa lumpuh seumur hidup. Ibu Ruth justru menyalahkan Erlan yang tidak membantu kesembuhan adiknya padahal sudah disekolahkan sampai jadi dokter. Pantas bapakku gak pernah suka dengan keluarga kalian. Ini semua salah kamu. Erlan hanya bisa diam saat dimarahi oleh ibu tiri. Ruth tak berhenti mengomel dan membandingkan keluarganya dengan keluarga ibu kandung Erlan. Ruth juga mengeluh jika ia tak punya uang dan bersikeras hendak membawa putrinya pulang ke rumah. Tak berselang lama, Widi, adik kandung Erlan, menghampiri. Ia hendak menjenguk Maya yang masih tak sadarkan diri. Widi menggantikan ibu tirinya untuk bergantian jaga. Baiklah. Ruth melenggang pergi sementara Widi menemani Maya di kamar rumah sakit sendirian. Widi iseng membuka rak meja samping ranjang adiknya. Ia menemukan sebuah kotak kayu dengan ukiran merah di atasnya. Saat hendak membuka kotak kayu itu, terdengar suara deram langkah kaki yang mendekati ruangan. Widi buru-buru membalikan kotak ke rak semula, namun tiba-tiba Maya membuka kedua matanya yang berwarna hitam pekat sambil tertawa cekikikan menatap Widi. Sontak, Widi langsung ketakutan dan berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman iblis. Begitu Erlan datang ke kamar, Widi menceritakan semua yang ia lihat. Sebagai dokter, Erlan tak percaya dengan hal mistis. Ia menduga adiknya kelelahan hingga melihat refleksi dari ketakutannya sendiri. Gak mungkin, Wid. Lihat tuh sekarang Maya kayak gimana. Setelah menyelesaikan administrasi rumah sakit, mereka pulang ke rumah.
Ruth menegaskan Widi dan Erlan harus membantu merawat Maya sampai sembuh. Sementara Ruth sendiri hendak mencari bantuan dan mengumpulkan dana dari teman-teman agar Maya bisa segera dioperasi. Erlan berinisiatif untuk meminta bantuan senior ahli syaraf Dr. Budi agar Maya mendapat perawatan yang maksimal meski berada di rumah. Ruth mengabaikan kebaikan hati Erlan dan melenggang pergi begitu saja. Seharusnya kamu tahu cara mengobati adik kamu. Widi merasa iri pada Maya karena masih memiliki ibu kandung, sementara ia dan Erlan sudah kehilangan ayah dan ibu kandungnya. Erlan bertanya pada Widi apa yang dilihat saat berada di rumah sakit. Widi menegaskan ada sosok makhluk halus yang mengikuti Maya dan hendak mencelakai dirinya. Erlan tertawa dan berkata jika hasil ronsen sudah bisa membuktikan jika Maya mengalami patah tulang pasca kecelakaan. Malam harinya Ruth melihat Maya berjalan keluar dari kamar. Ia terkejut melihat hal itu karena sejauh ini Maya masih lumpuh. Ruth langsung mengikuti kemana anak itu pergi. Tak disangka Maya berhenti tepat di depan kamar mandi di mana darah menstruasi mengalir melalui celah kaki. Gadis itu mengambil darahnya sendiri dan Maya menjilati darah kotornya sendiri yang sudah tumpah ruah di lantai kamar mandi. Ruth semakin histeris melihat putrinya kesurupan, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Widi terbangun mendengar suara jeritan ibunya. Ia pergi ke kamar Maya di mana adik tirinya itu sedang diganggu iblis wanita. Saat Widi masuk ke dalam kamar, pintu langsung terkunci dengan sendirinya. Widi melihat dengan mata kepalanya sendiri di mana wajah setan yang mengikuti Maya tampak hitam legam dan bertaring besar. Suara teriakan Widi mengejutkan Erlan yang masih lelap dalam tidurnya. Erlan lari ke kamar Maya namun pintu terkunci dari dalam. Erlan berusaha mendobrak pintu hingga melihat ibu tirinya jatuh pingsan di depan lorong kamar mandi. Bu. Ia membantu ibunya untuk berdiri dan kembali ke kamar. Anehnya, pintu kamar Maya sudah terbuka dengan sendirinya. Widi duduk di samping Maya dengan nafas terengah-engah. Erlan dan Ruth menghampiri sembari bertanya apa yang terjadi. Kakak dengar kamu teriak tadi, Dek. Karena Erlan tidak percaya dengan hal mistis, Widi enggan menceritakan penampakan hantu wanita hitam. Ia hanya berkata jika semua baik-baik saja. Pagi harinya Ruth menelpon ayahnya yang bernama kakek Jabo untuk meminta bantuan. Ia menceritakan semua kejadian aneh yang menimpa Maya selama di rumah. Kakek Jabo meminta Ruth untuk pulang ke kampung halaman agar bisa diobati secara tradisional di sana. Kakek berencana untuk menjemput Ruth nanti malam. Ia akan sampai di kota pagi berikutnya. Ruth khawatir dengan kesehatan sang ayah Jabo untuk berhenti minum alkohol. Erlan cukup kesal mendengar pembicaraan ibunya di telepon. Ia melenggang pergi ke rumah sakit untuk bekerja. Setelah menutup telepon dari ayahnya itu, penyakit asma Ruth langsung kumat. Untungnya Widi bergegas mengambilkan obat dan membantu ibunya. Sore itu Dr. Budi datang untuk memeriksa kondisi Maya. Melihat kondisi gadis itu, Dr. Budi cukup lega dengan perkembangan yang positif. Ia yakin sebentar lagi Maya tidak membutuhkan kursi roda untuk beraktivitas. Setelah meresepkan obat, Dr. Budi melenggang pergi. Baik, Dok. Terima kasih banyak ya, Dok. Iya. Malam harinya, Ruth meminta bantuan Erlan untuk mengemasi pakaian Maya. Kakek Jabo akan menjemput Maya esok hari untuk dirawat di kampung halamannya. Erlan membujuk ibunya untuk bertahan di kota, apalagi Dr. Budi bisa melihat ada kemajuan yang bagus dengan kesehatan Maya. Ruth masih bersikeras dan berkata jika Maya tidak akan sembuh dengan pengobatan medis. Kakek Jabo lebih tahu tentang penyakit cucunya itu. Udah Erlan, kamu ikut aja. Daripada kamu nyusahin ibu sama adik kamu. Ya. Widi mengeluhkan sikap ibu pada sang kakak. Ia merasa Ruth berubah keji setelah ayah kandung mereka meninggal dunia. Erlan masih berusaha positive thinking dan berkata jika ibu sedang banyak pikiran. Widi menunjukkan kotak kayu yang ia temukan di rak meja rumah sakit. Ia sendiri tak tahu barang itu milik siapa namun berada di kamar rawat Maya.
Erlan membuka kotak kayu itu yang berisi bungkusan kain kafan putih. Tak disangka di dalam kafan itu terdapat makhluk kecil yang diawetkan berupa jenglot. Widi ingat dengan penampakan hantu wanita hitam yang wujudnya sangat mirip seperti jenglot itu. Ia semakin yakin Maya diteror oleh hantu jenglot yang selama ini menampakkan diri. Maya berteriak kencang dari dalam kamarnya. Erlan dan Widi berlari keluar namun pintu kamar terkunci dengan sendiri. Di waktu yang sama, Ruth melihat Maya termenung menatap keluar jendela. Ia menghampiri putrinya itu, namun suara Maya terdengar mengerikan. Maya melepas perban di kaki kirinya yang patah dengan menggunakan gunting seketika itu. Untungnya Erlan dan Widi berhasil keluar dari kamar itu untuk menolong ibunya. Mereka memukul tengkuk leher Maya dengan menggunakan gitar sampai pingsan. Pagi harinya, kakek Jabo sudah menunggu di teras rumah dengan menggunakan mobil pinjaman. Maya keluar bersama ibu untuk menyapa kakek satu-satunya. Pak, Bapak punya mobil siapa ini? Widi ikut pergi bersama dengan Erlan dengan membawa kotak kayu misterius itu. Dalam perjalanan panjang, Erlan bercerita jika koas kedokterannya akan selesai bulan depan. Kakek Jabu berkata di desanya dokter tidak pernah laku. Mereka lebih percaya pengobatan tradisional dan ilmu gaib. Sesampainya di desa, mereka harus jalan kaki melewati tanah terjal dan berbatu. Ruth tampak sangat merindukan kampung halamannya setelah 15 tahun tidak pulang. Kakek Jabu menyalahkan pilihan Ruth yang nekat kawin lari dengan Komar. Kini pria itu telah mati dan meninggalkan tanggungan 2 orang anak. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya sampai juga di desa pedalaman tempat Ruth dilahirkan. Kondisi desa itu masih sangat tradisional dan syarat akan adat budaya setempat. Kakek Jabu menjelaskan jika di desanya ada seorang penjaga sakral adat bernama Johar. Ibu Ruth bernama Kencana langsung menyambut kepulangan anaknya dan menyiapkan berbagai makanan lezat. Widi dan Erlan memperkenalkan diri sebagai anak tiri Ruth. Mereka baru pertama kali bertemu dengan Kencana. Nenek memperingatkan mereka berdua agar tidak masuk ke gubuk sakral karena bisa dihantui. Malam harinya saat mereka makan bersama, Nenek Kencana bercerita panjang lebar tentang kehidupan zaman dulu. Ia pernah membuka kedai makanan di depan rumah ketika desa itu masih dipadati penduduk. Kini kampung mereka menjadi desa mati karena banyak keturunan yang pindah ke kota. 12 tahun lalu, desa Bekandang sempat terkena wabah penyakit mematikan. Beberapa warga didapati meninggal di rumah mereka sendiri. Orang yang ketakutan mulai mencari pengobatan di luar desa dan tidak pernah kembali lagi. Lambat laun, desa itu semakin ditinggalkan dan kini menjadi desa mati yang jauh dari perhatian pemerintah. Masa iya pemandangannya kuburan? Widi dan Erlan memandangi foto kuno yang terbajang di rumah nenek tiri. Widi justru berkata jika ia pernah melihat orang di foto itu saat mereka baru sampai di desa Bekandang. Erlan justru tertawa dan berkata jika di desa itu tak ada penduduk yang tampak berlalu larang. Ternyata hanya Widi yang bisa melihat eksistensi mereka. Widi menegaskan jika ia benar-benar melihat banyak orang di pintu masuk desa kecuali sosok kakek bersorban putih di foto itu. Ruth memanggil Widi untuk membawakan makanan pada Maya. Erlan meminta maaf pada ibunya karena ia tak bisa berlama-lama tinggal di desa. Ia harus kembali ke kota untuk menyelesaikan pendidikan. Ruth lagi-lagi mengeluh dan berkata jika Erlan tidak punya hati karena meninggalkan Maya yang masih sakit. Nenek Kencana justru menasihati Ruth untuk membiarkan Erlan pergi karena di desa itu dokter tidak akan berguna. Rumah sakit terdekat berjarak 6 jam dari desa dan tak ada telepon ataupun sinyal untuk menelpon ambulan. Saat ada wabah, berbagai dokter didatangkan ke desa, namun tak ada yang bisa menyembuhkan penyakit warga. Semua orang di desa itu tak ada yang percaya pada dokter hingga seorang dokter menghilang secara misterius. Seminggu setelah kejadian itu, muncul gubuk sakral di tengah hutan dan wabah penyakit itu langsung menghilang. Warga desa percaya gubuk sakral itu bisa melindungi dari segala mara bahaya. Erlan heran mengapa masih ada orang yang percaya tahayul padahal mereka hidup di era modern.
Kakek Jabo yang sedang minum alkohol langsung marah dan mendorong tubuh Erlan. Ia memperingatkan cucu tirinya itu untuk hati-hati dalam berbicara. Jabo berkata gubuk sakral itu akan memberi kesembuhan pada Maya. Di waktu yang sama, Widi berjalan ke kamar Maya dan mendengar bisikan yang memanggil suaranya. Ia masuk ke kamar dan meletakkan makanan di atas meja. Tak disangka pintu lemari di kamar itu terbuka dengan sendirinya. Widi mengintip ke dalam lemari dan menemukan kotak kayu di sana. Saat ia hendak membawa kotak itu pergi, tiba-tiba karena Widi sudah tak kunjung kembali, Erlan menyusul ke kamar Maya. Anehnya, Maya berdiri di depan lemari sembari berkata jika kakinya sudah sembuh. Erlan ketakutan melihat sikap Maya yang tampak seperti orang kerasukan setan. Ia bertanya di mana Widi berada. Maya langsung tertawa dan menuju keluar rumah. Sosok bayangan Widi tampak melintas hingga Erlan kewalahan mengejarnya. Maya muncul di belakang dan memeluk kakak tirinya. Erlan melepas tangan Maya dan untuk pertama kalinya dokter yang tak percaya setan melihat penampakan. Erlan langsung mengambil skop untuk menyerang iblis. Kakek Jabo muncul dari belakang dan merebut skop dari tangan pemuda itu. Kakek menuduh Erlan hendak menyakiti Maya hingga Ruth dan nenek Kencana ikut panik. Maya menangis memeluk ibu dan neneknya. Kakek Jabo mengusir Erlan dan meminta pemuda itu untuk tidak kembali menyakiti Maya. Sebelum pergi, Erlan memperingatkan ibunya jika Maya yang dipelukan mereka bukanlah manusia melainkan iblis. Tapi dia iblis. Karena Widi menghilang dan belum ditemukan, Erlan hendak mencari keberadaan adiknya terlebih dahulu. Pagi harinya, Ruth dan nenek Kencana membawa Maya ke gubuk sakral. Mereka meminta pertolongan pada dukun Bajang untuk menyembuhkan Maya. Kakek Jabo sudah menyediakan kepala kambing hitam sesuai pesanan Bajang. Dukun wanita itu langsung memulai ritual hingga Maya merasa ketakutan. Ruth berusaha meyakinkan putrinya bahwa semua akan baik-baik saja. Ritual berlanjut dengan menyiram air kembang ke sekujur tubuh Maya. Sebagai penutup, Maya harus menenggak darah kambing yang keluar dari penggalan kepala. Bajang memohon pada tanah desa yang suci untuk mengabulkan hajat mereka. Tanah keramat. Di tempat lain, Erlan sibuk mencari keberadaan Widi yang membawa kotak berhantu. Johar heran melihat Erlan berkeliaran di jalan desa sementara keluarganya sedang melakukan ritual suci di gubuk sakral. Johar meminta Erlan untuk segera pulang karena tak baik berkeliaran sendirian saat diadakan ritual. Erlan menegaskan bahwa ia harus segera menemukan keberadaan Widi sebelum hari makin gelap. Melihat kotak kayu di tangan Erlan, Johar langsung membawa pemuda itu ke suatu tempat. Ikutku ke rumah. Malam harinya, Bajang mencabik-cabik ayam cemani dan diperas darahnya untuk diminum sendiri. Ternyata, tugas Bajang sudah hampir berakhir dan harus mencari pengganti yang tepat. Ia membangkitkan sosok iblis mengerikan yang bersembunyi di dalam gubuk sakral itu. Tanah keramat. Bajang berkata, penggantinya akan segera tiba untuk melayani sang iblis. Di tempat lain, Erlan sudah berada di kamar Johar untuk bicara empat mata. Erlan bertanya mengapa Johar tidak membantu Bajang saat diadakan ritual pagi tadi. Johar sama sekali tak mau menjawab pertanyaan itu. Ia justru penasaran di mana Erlan menemukan kotak kayu itu. Ia menjelaskan di dalam kotak itu terdapat benda keramat yang tak bisa sembarangan dimiliki orang. Erlan pun menjelaskan jika Widi menemukan kotak itu di rumah sakit ketika menemani Maya di sana. Johar berkata kotak itu berisi jenglot yang dikirim untuk mengikuti mangsanya. Ia yakin antara Widi dan Maya ada yang diikuti oleh iblis jenglot. Padahal jenglot yang berasal dari desa Bekandang terkenal sangat berbahaya. Jiwa seseorang yang diikuti jenglot itu akan ditandai dan terpilih oleh gubuk sakral. Bahkan jenglot itu akan terus mengikuti mangsanya di sepanjang usia sampai manusia itu mati. Sang pemilik jenglot akan hidup lebih lama dari yang seharusnya dengan cara memakan jiwa mangsanya yang telah mati. Jenglot itu hanya hidup di malam hari dan bisa menjelma menjadi apapun bentuknya. Johar meminta Erlan untuk tetap waspada terutama saat mencari keberadaan Widi.
Tak disangka ternyata Widi sudah berada di dalam gubuk dan terbangun dari tidur yang sangat panjang. Ia terkejut melihat kepala kambing hitam yang membusuk di atas altar persembahan iblis. Widi mendengar rintihan Maya dari dalam tanah. Ia menempelkan telinga ke gundukan tanah itu untuk memastikan apakah Maya benar-benar ada di sana. Tak disangka, setan jenglot itu muncul dalam wujud aslinya untuk menyantap jiwa Widi yang rapuh. Erlan mendengar suara teriakan Widi dari dalam gubuk dan berusaha menyelamatkan adiknya itu. Ia membobol gembok besi menggunakan bambu obor. Widi langsung memeluk Erlan dengan wajah ketakutan. Saat mereka berjalan kembali ke rumah nenek kencana, kakek Jabu meminta Ruth untuk mempercayakan kesehatan Maya pada gubuk sakral. Maya hanya akan sembuh jika mereka benar-benar percaya. Melihat ayahnya tak berhenti minum alkohol, Ruth semakin frustasi. Ia heran mengapa ayahnya lebih peduli dengan minuman anggur daripada mempedulikan nasib cucunya sendiri. Di tempat lain, Maya semakin sakit dan mulai berubah ke dalam wujud iblis. Maya mulai menyerang keluarganya sendiri, dimulai kencana yang sibuk menutup jendela sebelum tidur. Kakek Jabu jatuh pingsan seketika setelah meminta Ruth untuk menolong nenek kencana. Erlan dan Widi datang tepat waktu ketika sang kakek tak sadarkan diri. Widi berteriak ketakutan begitu melihat nenek kencana sudah mati dengan tubuh menggelantung. Sosok Maya sudah berubah wujud menjadi iblis hitam dan melarikan diri ke dalam hutan. Bersama Widi, Erlan membawa ibu dan kakeknya untuk pergi dari desa itu. Sesampainya di mobil, Erlan meminta Widi untuk menjaga ibu dan kakek di sana. Ia hendak pergi mencari Maya sebelum mereka kembali ke kota. Tak berselang lama, penyakit asma Ruth kambuh dan membuatnya kesulitan nafas. Widi terpaksa lari masuk ke dalam rumah untuk mengambil inhaler ibunya. Saat Widi sibuk mencari obat, Ruth melihat bayangan putrinya berdiri di atas kuburan. Maya langsung menyerang ibu kandungnya sendiri yang masih kesakitan karena asma. Widi sudah menemukan obat sang ibu, namun ia tak bisa pergi karena mayat nenek kencana menghilang dari tali gantungan. Ia mendengar suara mengerikan yang mendekati dari luar kamar. Widi langsung sembunyi di bawah kolong tempat tidur. Sosok hantu nenek kencana muncul dengan langkah terseok-seok. Tak disangka nenek membawa garu untuk membunuh Widi. Ia berhenti tepat di samping ranjang dan mulai menghancurkan tempat itu. Widi terluka parah di mana tusukan garu tepat mengenai pergelangan tangan. Nenek kencana mengintip ke kolong ranjang dan kakek Jabo baru tersadar dari pingsan dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Sosok Bajang berdiri tepat di depan mobil itu sembari berteriak mengucapkan terima kasih pada Jabo. Ia merasa senang karena pada akhirnya ada pengganti yang bisa meneruskan tugasnya untuk menyembah gubuk sakral. Jabo menagih janji Bajang yang katanya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nasnya, penyakit jantung Jabo masih belum sembuh dan sering kambuh. Bahkan kondisi Maya bukan membaik, tapi justru bertambah parah. Bajang mengingatkan dosa Jabo di masa lalu yang bekerja sama dengan pihak asing untuk meracuni air sungai. Racun itulah yang menyebabkan wabah mematikan terjadi di desa. Ia menampar wajah Jabo hingga pria itu membuang pandangan. Sosok Maya muncul dari luar jendela hanya untuk menyapa kakeknya. Setelah dicekik oleh cucunya sendiri, Jabo sempat tak sadarkan diri. Begitu tersadar, sosok Maya sudah menghilang. Jabo keluar dari mobil untuk mencari keberadaan Maya. Erlan yang melihat iblis hitam dibekap oleh Johar dari belakang. Johar membawa Erlan kembali ke rumahnya agar nyawa mereka tidak ikut melayang. Ia menjelaskan tentang asal-usul siapa Bajang yang sebenarnya. Dukun wanita di desa Bekandang itu mengendalikan semua roh yang ada di dalam hutan. Bajang juga bisa menyembuhkan segala penyakit yang menimpa anak Adam. Nasnya, Bajang selalu menumbalkan siapapun yang kembali ke desanya. Ia mengambil nyawa warga untuk mengganti kehidupan orang lain. Penyakit orang lain dipindahkan ke tubuh para warga dan membuat mereka mati satu persatu. Kini jiwa Maya sudah tergadai oleh suatu penyakit mematikan. Johar mengungkapkan ada satu cara yang bisa menyelamatkan Maya. Erlan harus membongkar gundukan tanah suci yang bersemayam di dalam gubuk sakral itu. Erlan langsung kembali ke dalam mobil untuk meminta bantuan Widi. Nasnya, ia tak menemukan siapapun di sana. Hanya ada kakek Jabo yang merintih kesakitan dengan kening berlubang.
Erlan menyalahkan kakek Jabo karena membawa Maya ke desa keramat itu dan bukan menyembuhkan penyakit cucunya sendiri. Erlan menyalahkan kakek Jabo atas apa yang terjadi. Bahkan Widi ikut jadi korban dari perbuatan tahayul dukun Bajang. Ternyata kotak berisi jenglot itu sengaja dimasukkan ke dalam rak meja rumah sakit untuk menumbalkan Maya. Kakek Jabo diminta untuk menyerahkan cucunya sebagai pengganti Bajang. Karena terlalu percaya dengan gubuk sakral, kakek tidak berpikir panjang dan langsung melakukan apapun perintah Bajang. Erlan hendak pergi meninggalkan kakek Jabo, namun sosok Maya muncul dan mencekik leher pria tua itu. Erlan meminta Maya untuk sadar dan menghentikan perbuatan itu. Naasnya, Maya semakin membabi buta dan menguncang kepala sang kakek yang terluka. Di tempat lain, Widi diseret oleh hantu nenek kencana menuju gubuk sakral. Widi berteriak memanggil Erlan dari kejauhan. Erlan lari mencari sumber suara itu dan melihat Bajang berdiri di atas liang lahat. Dua sosok perempuan ditumbalkan sekaligus. Bajang mendorong tubuh Maya dan Widi untuk memasuki liang kuburan itu. Erlan bergegas memeriksa kuburan itu, namun hanya berisi tanah tanpa jenazah. Berbagai macam arwah muncul dari segala arah dan membuat Erlan ketakutan sampai tersungkur ke dalam liang lahat. Selang beberapa jam berlalu, Johar menemukan Erlan tak sadarkan diri. Pria itu membantu Erlan untuk menyelamatkan Widi. Saat melihat hantu mengelilingi kuburan, Johar langsung membaca doa perlindungan pada Allah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat lain, Erlan sudah berada di gubuk sakral dengan membawa skop untuk membongkar gundukan tanah suci. Bajang langsung menghampiri dengan penuh kemurkaan. Ia tak menyangka ada manusia yang berani menghancurkan tempat peribadatan para pemuja iblis. Bajang membaca mantra ritual dan membangkitkan entitas gaib. Di tempat lain, Johar membaca ayat suci Al-Quran untuk mengusir makhluk hantu berwajah papa itu. Sementara Erlan dijebak oleh kekuatan iblis yang merangkak memasuki gubuk. Bajang mengorbankan nyawa Erlan untuk disantap oleh setan hitam sebagai tumbal darinya. Yang mati akan hidup. Dari kejauhan, kakek Jabo melempar kapak hitam ke arah Bajang. Ia berhasil mengusir sang iblis dan mendesak Erlan untuk pergi mencari Widi. Bajang melepas kapak yang menancap di kepalanya dan mencekik leher Jabo yang berani mengkhianati. Bajang sudah menunggu kepulangan keluarga Jabo sejak lama. Kini ia hendak membalas dendam atas kematian keluarganya yang dulu dibunuh oleh Jabo sendiri. Erlan menggali gundukan tanah suci itu dan membongkar papan penghalangnya. Ternyata Maya dan Widi dikuburkan hidup-hidup. Erlan mengeluarkan dua gadis itu dari dalam tanah berharap mereka masih bernafas. Bajang muncul dari belakang hendak membunuh Erlan. Untungnya, Johar menyingkirkan Bajang dan langsung membakar gubuk sakral itu. Mereka berhasil membawa pergi Maya dan Widi dari desa terkutuk. 1 minggu setelah kejadian itu, Johar menetap di sebuah pondok pesantren untuk memperdalam ilmu agama. Erlan membawa Maya dan Widi untuk mengunjungi Johar di sana. Mereka selalu ingat dengan peristiwa mengerikan yang menimpa desa Bekandang. Dalam perjalanan hidupnya, Johar mendapat hidayah dari Allah untuk kembali ke jalan yang benar. Meski dulunya Johar adalah penyembah setan, namun ia berhasil menyesali perbuatan itu dan bertaubat dari kejahatan diri sendiri. Erlan mengucapkan terima kasih pada Johar karena selama ini sudah banyak membantu. Mereka melenggang pergi meninggalkan Johar bersama jin Khoda Muslim, dan film pun berakhir. Ketegangan dalam film ini dibangun dengan menghadirkan atmosfer mencekam yang semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Efek visual yang sedikit memukau dan tata suara yang mencekam berhasil membuat bulu kuduk penonton merinding melihatnya. Horor yang kental dengan budaya lokal membuat film ini layak untuk dinikmati. Selain memberi pengalaman menakutkan yang intens, film ini juga memberi pengetahuan baru tentang praktek tahayul yang pernah berkembang di Nusantara. Pada akhirnya, kesimpulan berpusat pada sumber kebahagiaan sesungguhnya, yaitu agama. Orang yang pernah berbuat syirik masih bisa bertobat dan mendapat ampunan dari Allah asalkan dia tidak mengulangi dosa besar itu. Karena sebaik-baiknya pendosa adalah mereka yang bertaubat. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.